Tiba-tiba kayak ada suara tetesan air nih. Tes, tes. Abbas ngerasain itu tetesan air jatuh kena hidungnya dia. Nah, Abbas refleks dong. Dia lihat ke atas. Cuk. Ya, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gua aja. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Dan seperti biasa, selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Ya, kita bakal lanjutin lagi nih cerita Bukit Orang Bunian dari MWV Mystic. Sekarang kita udah masuk ke part 3. Lanjut nih kita ke ceritanya Guntara, Abbas, dan the gang gitu ya. Kalau di part sebelumnya kita tahu nih, sepuh desa Rangkiang, yaitu Datuk Pagar Alam ya. Beliau meninggal dunia. Dibunuh sama antek-anteknya Supardi. Siapa lagi kalau bukan Pak Buyung. Begitu juga bapaknya Firman nih. Yang kita nggak tahu nih nasibnya gimana. Karena di part terakhir kemarin setelah Firman buka pintu, itu dia teriak. Kenapa dia teriak? Kita bakal cari tahu jawabannya di part ini. Sementara si Dedet yang ngejar pelaku pengerusakan padi-padi di desa Rangkiang itu berhasil nih nangkep orangnya. Dia kejar tuh sampai ke hutan belakang bukit. Dan pas ketangkap, ternyata pengrusak ini gak lain dan gak bukan adalah Abbas. Dia ini disuruh sama bapaknya sendiri buat ngelakuin itu semua atas rencananya Supardi. Terus pas Dedet nangkep si Abbas ini dan pengen balik ke sawah lagi, tiba-tiba mereka berdua ini nyasar. Nggak tahu nih ada di mana sekarang. Nah, Dedet sama Abbas juga sempet tuh ketemu seseorang di dalam hutan itu. Dan mereka nangkep sesuatu yang aneh dari orang ini, yaitu jejak kakinya. Kalau orang biasa, jejak kakinya itu pasti ngadep ke depan dong. Tapak kakinya itu ngadep ke depan. Tapi yang ini ke belakang. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah Dedet sama Abbas ini udah masuk ke dalam kawasan Orang Bunian? Nah, penasaran kayak gimana kelanjutannya? Tonton video ini terus. Oke, gue mau ngingetin dulu sebelum kita masuk ke cerita. Jangan lupa nih, kalian mampir ke karya karsanya MWV Mystic. Karena kalau kalian mau baca ceritanya lebih detail lagi, lebih lengkap, mampir ke sana. Dukung MWV Mystic. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Bagindo, Bagindo, Pak Soleh meninggal. Ganti diri. Pulang dari nganterin Guntara ke sekolah, Bagindo Sakti di situ langsung didatengin nih. Rumahnya sama salah satu orang warga di situ. Nah, ngedenger berita kayak gitu, nggak pakai nanya apa-apa lagi, Bagindo Sakti ini langsung jalan ke rumahnya Firman. Dan pas sampai di rumahnya, dia ini ngelihat udah banyak warga yang ngumpul. Dia tanya lah tuh kan ke warga-warga yang ada di situ. Ada apa ini sebenarnya? Apa yang terjadi di malam penyisiran? Karena emang sebelumnya Pak Soleh ini ngikutin kegiatan sisir sawah kan kalau kalian inget. Yang kepalanya itu atau diketuai oleh si Bagindo Sakti. Bagindo Sakti jelasin lah ke warga-warga yang nanya gitu ya. Kalau dia terakhir ngomong sama Pak Soleh ini, yaitu sebelum nyisir sawah. Karena kalau kalian inget mereka sempat dibagi kelompok nih. Itu kelompoknya Datuk Pagar Alam sama kelompoknya Bagindo Sakti. Nah, Pak Soleh ini ikut ke kelompoknya Datuk Pagar Alam. Yang jadi masalah adalah Bagindo Sakti ini nggak ketemu lagi sama Datuk Pagar Alam pas pulang. Awalnya beliau kira kelompoknya Datuk Pagar Alam ini udah pulang duluan. Nah, semua orang yang ada di situ cuma bisa diem sambil ngedengerin jawabannya Bagindo Sakti. Nah, pas lagi kayak gitu, tiba-tiba dari arah jalan ada satu warga nih yang ngedeketin sambil kayak ngos-ngosan gitu. Si warga ini kayak yang panik, dia bilang kalau Datuk Pagar Alam itu nggak ada di rumah. Nah, di situ Bagindo Sakti bingung dong. Dia bilang, udah periksa belum rumahnya?
Mungkin Dato ini lagi keluar. Tapi warga ini bilang kalau nggak ada. Rumahnya itu lampunya masih nyala dan pintunya nggak dikunci. Bagindo Sati udah mulai khawatir di situ. Tapi beliau masih ngira kalau Dato Pagar Alam ini pergi karena ada urusan. Padahal mah dia belum tahu nih yang sebenarnya. Di sisi lain, beliau juga penasaran nih sama apa yang terjadi di kelompoknya Dato Pagar Alam ini. Di tempat yang lain, beberapa warga ngetok nih pintu rumahnya si lurah. Siapa lagi kalau bukan Supardi. Nah, Supardi yang dari tadi malam belum tidur, itu ngerasa keganggu. Ini apaan sih? Pagi-pagi udah ngetok aja. Cuma yang namanya mau mendapatkan ya perhatian dari warga sekitar atau dukungan dari warga sekitar, dia nggak bisa ngusir warga-warga itu loh. Mau nggak mau, dia harus temuin nih. Pas Supardi ini keluar rumah, wah di situ udah ada beberapa warga yang udah nggak sabar nih, pengen minta penjelasan ke Pak Supardi. Nah, Supardi langsung minta orang-orang di situ buat nunggu. Dia pakai baju dulu nih kan, siap-siap, pakai baju nyisir segala macam, biar kelihatan berwibawa lah di depan para warga. Nah, di situ setelah semuanya udah siap, keluar nih Supardi, nanya ke warga, ada apa bapak-bapak? Nah, warga di situ nggak pakai babi bu langsung bilang, kalau Pak Soleh udah. Sontak Supardi langsung, wah, kaget dia di situ. Karena ini tuh di luar rencana dia. Supardi yang gak percaya nanya ke warga. Pak Soleh ayahnya Firman? Bener Pak, tadi pagi anaknya yang nemuin bapaknya enggak di pintu rumah. Oke, saya segera ke sana. Kalian udah lapor polisi belum? Selesai dari sini, kami akan lanjut ke kantor polisi, Pak. Bagus, minta mereka ke sini. Saya akan menunggu di lokasi kejadian, supaya tidak ada yang nyentuh korban. Ya udah tuh, habis ngomong kayak gitu, para warga langsung pergi nih ke kantor polisi buat ngelapor. Habis warga-warga pada pergi, Supardi masuk lagi nih ke dalam rumahnya. Dia langsung ngambil air putih, terus dia minum. Karena jujur aja ya, dia agak panik di situ. Kenapa kok jadi kayak gini rencananya kan? Nah, kelar minum, udah agak tenang, dia mikir nih, kok bisa jadi kayak begini? Dan tiba-tiba dia keinget nih sama satu orang. Siapa lagi kalau bukan Pak Buyung. Pak Supardi sadar kalau Pak Soleh ini adalah intel gitu loh buat mereka. Buat dapetin informasi dari kegiatan sisir sawah yang diadain sama Bagindo Sati. Dalam kepala dia mikir nih, ini Pak Buyung udah ngelakuin apa? Singkat cerita, Pak Supardi pergilah nih ke rumahnya Pak Soleh. Dan di sana dia ketemu sama Bagindo Sati dan beberapa warga yang lain. Cuma di situ, Pak Supardi ini sama sekali nggak ngelihat Pak Buyung. Ngelihat Supardi datang, Bagindo Sati disuruh langsung nyamperin dan bilang kalau polisi sebentar lagi mau datang. Nah, Supardi nanya di situ. Belum ada yang nyentuh jenazah kan? Belum. Tadi cuma Firman yang sempat meluk jenazah sambil teriak-teriak. Kalau bukan karena teriakan dia, warga sekitar nggak akan tahu kondisinya udah begini. Tadi malam, Pak Soleh ikut sisir sawah sama Pak Sati. Iya, dan saya sama sekali nggak ngeliat gelagat aneh beliau malam tadi. Apa dia nggak ngomongin sesuatu yang aneh? Saya dan Pak Soleh beda kelompok saat mencar semalam. Yang bersama dengan beliau itu, Dedet dan Dato Pagar Alam. Terus, kemana dua orang itu? Siapa tahu ada petunjuk dari mereka. Dato Pagar Alam juga belum kelihatan dari tadi pagi. Dedet juga lagi dijemput sama beberapa warga. Ya udah kan, beberapa saat kemudian datang nih polisi. Dan mereka langsung meriksa kondisi jenazahnya Pak Soleh. Setelah meriksa jenazahnya Pak Soleh, polisi ini nanya ke warga, khususnya Bagindo Sati, yang dimana sebelum melakukan malam penyisiran, dia sempat ngobrol nih sama beliau, Pak Soleh ini. Dan si Bagindo Sati ini di situ bukan saksi kunci, karena yang terakhir interaksi sama Soleh itu adalah Dato Pagar Alam sama Dedet.
Tapi Dedet sekarang nggak tahu nih kemana. Gak lama, warga yang pergi ke rumahnya Dedet balik lagi nih ngelapor ke polisi kalau si Dedet ini nggak ada di rumah. Yang ada di rumah dia itu cuma bapaknya doang. Nah, nggak denger itu, polisi ini langsung ngeliat ke arahnya Bagindo Sati. Dari tatapan polisi itu ngasih isyarat kalau ada keraguan atas apa yang Bagindo Sati sampein. Yang artinya ini polisi curiga sama Bagindo Sati. Pak Sati, bisa ikut kami dulu buat ngasih keterangan sama dengan Firman. Baik, cuma saya rasa biarkan Firman tetap di sini. Setidaknya sampai ayahnya dikuburkan. Serahkan pengurusan jenazah ke saya dan warga-warga di sini, sambil kita nunggu titik terang keberadaan Datuk sama Dedet. Ya udah, di situ Bagindo Sati langsung pergi tuh, bareng sama polisi-polisi tadi, buat ditanya lebih dalam nih tentang apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa polisi juga sempat ngebawa sama meriksa jenazah Pak Soleh, yang akhirnya mereka ngebuat kesimpulan kalau Pak Soleh ini murni mengakhiri hidupnya sendiri. Kepengurusan jenazah akhirnya diserahin tuh ke Supardi sama beberapa warga yang ada di situ. Nah, Supardi yang pengen caper gitu ya sama warga-warga sekitar, langsung gercep tuh nyiapin perlengkapan pemakaman pakai duit pribadi dia. Singkat cerita, selesai jenazah Pak Soleh ini dimakamin secara layak, di situ Firman langsung nyusul nih ke kantor polisi buat ngasih keterangan sama kayak Bagindo Sati. Selang beberapa saat setelah pemakaman, di situ Supardi izin pamit nih sama warga buat nyelesain satu urusan. Gak lupa, warga-warga juga pada ngucapin terima kasih nih atas kontribusi dari Supardi. Nah, di situ nama baiknya Supardi melejit dong, ya kan? Udah tuh, Supardi pergi nih ke arah saung yang ada di samping kolam ikan. Yang mana dia ini pengen ketemu sama satu orang yang namanya itu Pak Buyung. Dan bener aja, sampainya Supardi di saung itu, udah ada Pak Buyung lagi tidur di situ. Langsung aja Supardi bangunin tuh kan, Buyung, Buyung, bangun. Pak Buyung di situ kayak kesel gitu, apaan? Apa? Langsung aja Supardi tanya tuh, apa yang terjadi sama Pak Soleh? Apa yang kamu lakukan ke Soleh? Apa? Gak ada. Kenapa? Kejadian tadi malam terbongkar karena orang itu mengaku. Maksud kamu apa? Soleh mati pagi tadi. Pak Buyung diem di situ dan dia sedikit kaget karena ngelihat ekspresinya si Buyung ini, Supardi sadar kalau ini orang bukan pelaku di balik berita si Pak Soleh meninggal. Cuma kalimat si Buyung tadi itu munculin pertanyaan baru di kepalanya Supardi. Tunggu dulu, maksudmu kejadian tadi malam ada hal lain? Gak ada apa-apa. Apa Firman masih ada di rumah? Dia ada di kantor polisi buat dimintai keterangan. Jangan bilang ini bagian dari rencana kamu. Ini di luar apa yang saya perkirakan. Tapi kamu harus pastikan anak itu tak boleh bilang apa-apa dari kasus ayahnya. Ini pasti ada hal lain yang terjadi. Terus kamu mau apa? Kamu ketahuan tadi malam? Iya, Baji. Terus gimana sekarang? Siapa aja yang lihat? Dedet sama Pagar Alam. Cuma 2 orang itu. Sialan, kenapa harus Pagar Alam? Habis kita kalau dia kasih tahu ke orang-orang. Daripada itu, lebih baik kau pikirkan Dedet. Apa dia sudah muncul? Belum, orang-orang masih nyari dia. Kenapa kamu malah khawatirin si Dedet daripada Pagar Alam? Mata Pagar Alam sudah buram. Meski dia lihat saya, belum tentu dia tahu siapa yang dia lihat. Tapi Dedet masih muda. Penglihatannya lebih baik. Dan yang jadi masalah, dia semalam ngejar Abbas. Terus kemana mereka berdua? Anakmu sudah pulang? Apa dia ketangkap? Saya nggak tahu. Dari pagi saya udah ada di sini. Jadi yang mesti kita waspada itu Dedet. Ya,
Kalau dia berhasil nangkap Abbas, itu akan jadi akhir buat saya dan kamu. Supardi panik di situ kan. Dia ketakutan. Terus dia nanya nih, apa yang mesti dilakuin sekarang? Nah, Pak Buyung ngasih saran buat pergi ke kantor polisi. Susul Bagindo Sati sama Firman. Pastiin orang-orang ini nggak ngomong yang aneh-aneh tentang rencana mereka berdua. Pastiin meninggalnya Soleh ini itu murni karena permasalahan internal di dalam dirinya dia. Dan gak ada sangkut pautnya sama kegiatan sisir sawah itu. Terus Supardi nanya nih ke Buyung, apa yang bakal kamu lakuin Buyung? Buyung jawab, kalau dia bakal nyari Abbas sama Dedet dan nahan dua orang itu secara paksa. Gimana pun caranya. Supardi di situ cuma bisa nelen ludah. Karena dia jujur aja dia khawatir bakal ada kejadian buruk yang nimpa dua anak itu. Sementara itu, di kantor polisi, Bagindo Sati terus tuh ditanya sama banyak pertanyaan. Karena polisi sempat curiga nih sama beliau. Firman yang dari tadi udah di sebelahnya Bagindo Sati cuma bisa diem aja tuh. Dan lebih banyak ngejawab nggak tahu. Tapi Firman ngeiyain kalau malam tadi dia itu jalan bareng sama Bagindo Sati. Tapi setelah bertanya banyak hal sama mereka berdua, polisi masih juga belum puas. Mereka masih curiga nih kalau ada sesuatu yang janggal di kasus ini. Karena kata polisi-polisi itu biasanya orang yang depresi itu dan pada akhirnya milih buat mengakhiri hidupnya sendiri itu pasti minimal ninggalin surat atau punya tanda-tanda dia kena gangguan psikis atau gangguan kejiwaan. Cuma dari data-data yang polisi ini dapat, mereka nggak nemuin adanya alasan Pak Soleh ini mengakhiri hidupnya sendiri. Kita lihat dari sudut pandangnya Guntara sekarang. Nah, sekarang dia pulang sendirian nih dari sekolah. Abbas yang biasanya jadi temennya dia buat jalan pulang ke rumah, sekarang dia nggak masuk sekolah. Dan itu ngebuat Guntara, sahabat baiknya Abbas ini jadi khawatir kalau ada sesuatu yang terjadi sama Abbas. Nah, di tengah perjalanan, pas lagi ngelewatin beberapa warung kopi, Guntara nggak sengaja nih ngedengar obrolan orang-orang yang lagi ada di warung itu. Maklum, biasanya orang Sumatera itu kalau ngobrol suaranya kenceng, makanya Guntara bisa dengar. Nah, dari obrolan orang-orang di warung itu, Guntara dapat informasi kalau Pak Soleh itu udah meninggal, ngakhirin hidupnya sendiri. Sementara informasi lainnya adalah Dedet sama Dato Pagar Alam belum kelihatan juga hari itu. Nah, ngedenger informasi itu, sontak Guntara kaget. Dia nggak percaya nih kalau Pak Soleh udah nggak ada. Nggak pakai berlama-lama lagi, Guntara langsung buru-buru tuh pulang ke rumah. Berharap dia ini bisa dapat penjelasan dari ayahnya. Sampai di rumah, Guntara nggak ketemu sama bapaknya di situ. Di rumah itu cuma ada ibunya doang yang lagi minum teh hangat di ruang tengah. Langsung aja si Guntara tanya kan, Bu, ayah mana? Ibunya jawab, lagi di kantor polisi. Kaget lagi lah Guntara. Kenapa kok tiba-tiba ayahnya lagi ada di kantor polisi? Ada masalah apa gitu kan? Dijelasin lah tuh sama ibunya kan. Kalau Dato Pagar Alam sama Dedet belum ketemu dan Pak Soleh meninggal. Informasi yang Guntara udah tahu. Dan ibunya ngejelasin lagi kalau dari semua orang yang ikut Bagindo Sati keliling sawah tadi malam, cuma Firman sama Bagindo Sati lah doang yang pulang. Dan sekarang Bagindo Sati lagi dimintai keterangan nih di kantor polisi. Nah, Guntara di situ mukanya udah kebingungan. Sadar kalau anaknya ini lagi ketakutan. Ibunya Guntara ini bilang, enggak kok, ayah nggak ditangkap, cuma dimintai keterangan aja. Ya udah kan, Guntara cuma ngangguk di situ. Dia terus jalan tuh ke kamar buat ganti baju. Pas dia lagi ganti baju di depan kaca nih, dia ngelihat masih ada kertas yang waktu itu dikasih sama Dato. Nyelip di kaca kamarnya dia. Sebenarnya dia ini masih nggak paham apa yang ditulis di kertas itu. Dia coba buka lagi tuh kertas di dalam kamar dan pas dia lihat itu kertas yang tulisannya kemarin nggak jelas. Sekarang tulisannya itu bisa dibaca. Jadi jelas. Guntara langsung masukin itu kertas ke kantong celana dia. Terus dia keluar dan nggak lupa buat pamitan tuh sama ibunya. Pergi dia sambil lari. Ditanya sama ibunya, mau kemana Tara? Guntara bilang, bentar aja Bu,
nanti balik lagi kok. Nah, di sini kita kan flashback dulu nih. Ke waktu di mana jasadnya Datuk Pagar Alam dikuburin di hutan itu. Apa yang sudah kita lakukan, Buyung? Gak ada satu orang pun selain kita yang ngelihat kejadian itu. Dan gak mungkin orang lain bakal jauh-jauh nyari Datuk sampai sini. Kamu cuma perlu diam. Dan semua bakal selesai dengan sendirinya. Tapi kita ini pembunuh. Pembunuh, Yung. Dan orang yang sudah kita bunuh adalah Datuk kita sendiri. Lebih baik kamu diam, Soleh. Atau saya habisi kamu di sini. Diancam kayak gitu, ya Pak Soleh cuma bisa diam. Dia cuma gemeteran aja tuh, gimana ini cara penyelesaiannya. Habis itu Pak Buyung ngajak Pak Soleh nih buat pergi dari situ. Di situ Pak Soleh ngikutin langkahnya Buyung dari belakang. Mereka pergi setelah nguburin Datuk Pagar Alam. Sampai di jalan yang agak datar, Pak Buyung ini sempat nengok ke belakang. Buat terakhir kalinya ngeliat ke tempat dia sama si Buyung itu nguburin Datuk Pagar Alam. Cuma pas dia ngeliat ke belakang, tiba-tiba badannya itu gemeteran. Dia panik. Terus kakinya lemes. Pak Soleh teriak kan, Buyung! Di situ Buyung karena dipanggil kayak gitu, sontak balik badan begini kan. Dan lu mau tahu apa yang dia lihat? Di bukit itu udah berdiri sosok-sosok manusia pakai pakaian warna putih, mukanya pucet. Mereka berdiri tepat di makam di mana Datuk Pagar Alam itu dikubur. Ditambah mereka berdua ini ngelihat ada lagi satu rombongan sosok-sosok yang ngebawa keranda. Terus dari keranda itu keluar tangan pakai baju lengan panjang, persis sama kayak yang dipakai Datuk Pagar Alam. Pak Soleh di situ teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan si Buyung cuma buang ludah di situ. Terus narik kerah bajunya Pak Soleh. Dia bilang, terus jalan, gak usah nengok ke belakang. Dan pas di jalan pulang, di situ Pak Soleh mikir tentang apa yang dia lihat tadi, tentang siapa sosok-sosok itu, dan kenapa mereka ngebawa jenazahnya Pagar Alam, Datuk Pagar Alam. Pak Soleh di situ mastiin, dia nanya ke Pak Buyung nih, kamu ngeliat juga kan tadi? Tapi di situ Pak Buyung cuma diem. Mereka terus tuh jalan dan tangannya Pak Buyung ini nggak lepas dari kerahnya Pak Soleh. Pelan-pelan mereka mulai ngejauh dari itu bukit. Sosok tadi, sosok berpakaian putih tadi itu sedikit demi sedikit ngilang. Gak lama Pak Buyung ngomong, kamu langsung pulang. Kalau ada yang tanya, bilang saja kamu pulang duluan karena kebelet atau apalah. Intinya, jangan sampai kamu bertemu dengan Bagindo dan Firman. Bilang ke Dedet hal yang sama nanti. Ingat, kalau kamu ceritakan ini ke siapapun, akibatnya bisa juga terjadi sama kamu. Kamu bisa dipenjara atau dihukum adat. Pak Soleh cuma bisa ngangguk di situ, gak bisa ngebantah apa-apa lagi. Habis itu dia jalan tuh pulang ke rumah. Nah disitulah terakhir kalinya Pak Buyung melihat Pak Soleh. Dan jujur aja dia nggak ada kepikiran sama sekali kalau Pak Soleh bakal ngelakuin hal nekat kayak gitu. Yaitu ngakhiri hidupnya sendiri. Setelah ditinggal sama Supardi ke kantor polisi, Buyung nggak habis pikir tuh. Kenapa kok Soleh sampai ngelakuin hal kayak gitu? Habis itu Pak Buyung berdiri dan dia jalan nih ke rumah. Rencananya dia mesti nyari Abbas sama Dedet sebelum warga yang lain ketemu sama mereka duluan. Nah, pas Pak Buyung jalan di tengah-tengah jalan desa, sesekali dia ketemu nih sama kelompok warga yang lagi nyari Datuk Pagar Alam dan Dedet. Warga-warga di situ pada nanyain, Pak Buyung, lihat Dedet sama Datuk enggak? Ya, Pak Buyung jawab, enggak dong. Dan di situ warga-warga ngasih informasi kalau Dedet sama Datuk Pagar Alam itu ngilang dan rumahnya Datuk Pagar Alam itu kosong. Buyung di situ cuma bilang, kalau nanti ketemu mereka, saya kasih tahu. Habis itu dia lanjut jalan tuh ke arah rumahnya. Dan sama kayak Abbas, rute yang diambil sama Pak Buyung ini bakal ngelewatin Surau Pamatang, yang dimana di situ ada 2 makam keramat. Waktu itu suraunya sepi, karena emang bisa dibilang surau itu baru rame itu di waktu maghrib. Sedangkan kalau pagi sampai sore itu jarang orang main ke situ.
Nah, pas Pak Buyung baru aja ngelewatin surau itu, tiba-tiba Pak Buyung ngedenger itu kayak suara pukulan. Dan di situ dia langsung diam tuh. Dia nengok nih ke arah surau dan itu suara kedengaran lagi. Dem, dem, dem. Dia dengerin suara itu dan dia baru sadar kalau suara-suara itu asalnya dari 2 makam yang ada di pinggir surau. Dia samperin tuh sumber suara itu. Suara dentuman tadi berhenti pas Pak Buyung ini berdiri tepat di samping 2 makam itu. Sebenarnya Buyung tahu, kalau kalian inget di part 1 itu gue jelasin, kalau ada suara dentuman dari makam ini artinya bakal ada sesuatu yang terjadi kan. Nah, Pak Buyung ini nggak percaya sama hal kayak gini. Dianggap ini cuma mitos. Ya udah, Pak Buyung pergi dari situ. Dan pas dia jalan udah agak jauh, suara dentuman itu makin banyak dan makin kencang. Sekarang kita ngikutin Dedet sama Abbas. Yang kalau kalian inget di part kemarin, mereka berdua ini lagi jalan menuju ke perkampungan yang mereka lihat itu. Mendekati perkampungan itu, mereka sadar kalau itu adalah desa mereka. Cuma dari sisi lain. Nah di situ mereka ngelega gitu loh. Akhirnya sampai juga nih balik ke desa. Terutama Dedet nih, yang dia udah gak sabar pengen nyeritain semuanya ke warga-warga desa Rangkiang. Dedet sama Abbas masuk lah nih ke sisi desa dari jalur yang dilaluin sama sosok tadi. Di situ mereka ngeliat ke langit. Dan langit waktu itu kayak sore. Dedet ngiranya kalau mereka berdua ini pingsan sampai berjam-jam. Tapi kita nggak tahu gimana yang sebenarnya. Sampai di bagian pemukiman, Dedet sama Abbas milih buat pisah. Pisah arah. Dedet bilang, Abbas, balik dulu ke rumah. Jangan bilang ke siapa-siapa tentang ini. Bilang kalau kamu tidak abang tangkap dan abang gak tahu apa-apa. Abang mau kabari Dato Pagaralam tentang ini. Beliau lebih tahu gimana cara paling baik buat nyelesain ini semua. Di situ Abbas cuma ngangguk. Dia mengerti. Meskipun dia ketakutan di situ, tapi ya udah kan. Takut gitu loh. Kalau sampai bapaknya tahu soal ini. Ditambah sebelumnya dia udah diancam nih bakal disiksa kalau sampai rencana ini gagal. Sebenarnya kalau yang diancam disiksa cuma dia aja, dia nggak terlalu keberatan. Tapi bapaknya ini juga ngancem bakal nyakitin adiknya, yaitu Mina. Kita ke sudut pandangnya Dedet. Dedet jalan tuh ke arah rumahnya Dato Pagaralam yang ada tepat di sisi terluar dari area persawahan. Sampai di depan pintu rumahnya, langsung aja tuh Dedet ketok sambil ngucapin salam. Assalamualaikum. Ada tuh, dia tungguin hampir 5 menitan. Dan terus dia ketok-ketokin itu pintu rumah. Gak ada jawaban dari Dato. Nah pas lagi kayak gitu, tiba-tiba ada suara nih. Dari samping rumahnya Dato. Suara kayak laki-laki yang ngomong kayak gini. Pergilah, Pagaralam sudah pergi. Maaf Pak, Dato kemana ya? Sudah pergi dari pagi tadi. Oh, kira-kira pulangnya masih lama nggak Pak? Ada hal penting yang mau saya sampaikan ke beliau. Di situ Dedet jujur aja baru pertama kali ngelihat orang ini di desa itu. Penampilannya, kalian udah bisa tebak sendiri. Pakai pakaian putih, mukanya pucet, lagi nyender tuh di samping rumahnya Dato. Nah, sosok berpakaian putih ini bilang lagi, selesaikan urusanmu itu sendiri. Jangan bergantung sama Pagaralam terus. Kamu lebih baik pulang sekarang. Nggak denger jawaban itu, jujur aja Dedet agak kesel gitu. Ini siapa sih ini orang nih? Hah, baru gua kenal kok. Kayak yang gimana gitu kan. Ya cuma mau nggak mau,
Dia ikutin perintah orang ini. Tapi dia punya rencana nih buat balik lagi ke rumahnya Datuk nanti malam. Ya udah, Dedet bilang ke orang itu, pamit gitulah buat pergi, dan dia balik ke jalan yang arah ke kampung. Nah di situ Dedet baru sadar kalau dari tadi itu ada sesuatu di atas meja teras rumahnya Datuk Pagar Alam. Nggak pakai lama dia balik tuh ke sana. Pas balik, di situ ada ember kecil warnanya abu-abu yang ditutup pakai kain coklat motif batik. Dedet buka itu kain kan, pengen lihat nih apa sih yang ditutup sama kain ini. Dan ternyata di balik kain itu udah ada beras sama beberapa helai daun warna hijau, warna kuning, dan juga ada kelopak bunga yang udah lepas dari tangkainya. Dedet teriak kan, ini apa pak? Sengaja kayak gitu supaya orang dari tadi nyender di samping rumahnya Datuk itu ngejawab. Cuma udah ditunggu nih, nggak ada jawaban sama sekali dari orang tadi. Sontak dia jalan tuh ke arah si posisi orang tadi nyender, yaitu ke samping rumahnya Datuk. Tapi sampainya dia di sana udah nggak ada siapa-siapa. Dedet nggak ambil pusing di situ. Dia pikir orang itu udah pulang. Mungkin lewat jalan belakang gitu loh, pas pamitan tadi. Nah, Dedet sempat khawatir sama Datuk Pagar Alam di situ. Dan juga Dedet mikirnya mungkin apa yang di dalam ember itu adalah sumbangan buat Datuk. Sekarang kita ngikutin perjalanannya Abbas. Nah, Abbas sekarang sendirian nih, nyusurin jalanan kampung. Dia lewatin tuh rumah demi rumah. Warung-warung udah tutup anehnya. Padahal waktu itu belum malam. Pelan-pelan Abbas mulai sadar nih, kok suasana kampung sepi banget. Sepanjang jalan dia sama sekali nggak ketemu sama satu orang pun warga di situ. Dan dia juga ngerasa kok jalanan lebih gelap daripada biasanya. Dan kenapa kok rumah-rumah di situ belum pada nyalain lampu? Padahal langit itu udah mau nunjukin waktu maghrib. Nah, jalan ke rumah Abbas itu pasti mesti ngelewatin Surau Pamatang. Abbas juga rencananya pengen ke sana, pengen ngeliat apa udah banyak anak-anak yang ngumpul di sana. Karena udah mau maghrib kan, kayak gue bilang tadi, itu surau ramenya kalau maghrib. Nah, singkat cerita, pas Abbas udah mau sampai nih ke dekat surau, di situ dia sama sekali nggak ngedenger suara ricuh anak-anak yang biasanya main kejar-kejaran tuh sebelum azan maghrib. Ditambah surau juga mati lampunya di situ. Di situ Abbas nyimpulin kalau kayaknya hari ini nggak ada yang ngaji deh. Dari sisi surau yang ngadep ke arah jalan kampung ada sebuah ventilasi kaca nih, yang biasanya bisa dibuka tutup dari arah dalam. Jadi sebelum ketemu sama pintu masuk surau, Abbas bakal ngelewatin ventilasi ini duluan. Meskipun di situ nggak ada suara apa-apa, tapi nggak tahu kenapa Abbas tuh kayak pengen banget ngelihat ke arah dalam. Dia pikir mungkin di situ ada Pak Ustadz nih yang lagi nungguin anak-anak. Tapi pas Abbas ngelihat ke dalam ventilasi itu, lu tahu apa yang dia lihat? Di situ udah ada sosok anak-anak pakai baju koko, cuma berdiri aja begini, diem, gak ngomong apa-apa sama sekali. Tapi Abbas gak bisa ngenalin nih anak-anak mana aja yang lagi ada di dalam situ karena waktu itu gelap banget. Abbas yang gak curiga waktu itu ketok-ketok tuh ventilasi kaca buat manggil teman-teman dia tuh di dalam, tapi gak ada satupun dari anak-anak itu yang ngejawab. Ya udah, Abbas langsung jalan tuh ke arah pintu depan buat masuk ke dalam. Dia lagi-lagi mikir positif nih, mungkin ini kampung lagi mati listrik. Terus guru ngaji lagi bikin permainan nih sambil nunggu lampu hidup. Dan pas Abbas udah sampai di depan pintu, dia nengok ke dalam. Dia ngeliat Pak Ustadz lagi berdiri, diem gini. Mukanya pucet sambil nyender ke tembok kayu yang ada di pojok ruangan. Abbas masih belum curiga. Dia ngucapin salam nih ke si Ustadz kan. Assalamualaikum. Ini Ustadz gak ngejawab sama sekali salamnya Abbas. Dia tetap diam di situ. Tapi sorot matanya si Ustadz ini ngeliatin ke arah Abbas. Abbas dengan polosnya nanya lagi ke ini Ustadz. Hari ini jadi ngaji kan Ustadz? Izin telat ya.
saya mau ganti baju dulu. Itu Ustadz masih diem sambil tetap ngeliatin ke arah Abbas. Tapi tiba-tiba itu Ustadz ngangguk gini. Tapi ngangguknya itu gak wajar. Kayak gini ngangguknya. Sampai kepalanya itu kepentok ke bagian tembok. Kayak yang brak. Sampai Abbas ini panik. Dia teriak tuh, Ustadz. Nah, Abbas yang gak tahu apa-apa. Cuma bisa takut dan bingung. Dia coba buat masuk ke dalam surau dan minta bantuan nih ke teman-temannya di situ. Cuma pas Abbas ngelihat ke arah yang dia kira teman-temannya itu mereka kepalanya begini nih. Muter 180 derajat nengok ke arah Abbas. Sambil posisi badan mereka itu tetap sama. Abbas langsung teriak di situ. Wah, takut dia. Belum selesai di situ. Sekarang Abbas ngeliat lagi si Pak Ustadz itu. Sekarang udah gerak. Dia pindah. Tapi lehernya udah begini. Udah patah ke belakang. Dan ininya tuh sobek. Ngeluarin darah warna kehitaman. Nggak pakai mikir panjang, Abbas langsung lari tuh. Dia cabut dari itu surau. Pas lagi lari kayak gitu, dia ngedenger dari arah belakang surau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang takbir. Banyak banget tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abbas lari tuh kenceng sambil teriak-teriak minta tolong. Tapi nggak ada satupun orang warga yang ngedengerin teriakan Abbas di situ. Dia terus lari tuh. Lari buat nyari pertolongan, tapi semakin jauh dia lari. Dia ngerasa kalau jalanan desa itu makin gelap. Nggak ada sama sekali lampu yang nyala di desa itu. Tapi Abbas masih lari. Dan pas lagi lari itu, dia baru sadar kalau setiap rumah di kampung itu, pintu depannya nggak tahu kenapa kebuka semua. Dan di dalam masing-masing rumah itu kelihatan para penghuninya lagi berdiri dan cuma diem begini. Ya kemudian selesai dia lari-larian tuh sampai di pinggiran kampung. Abbas ngeliat nih 2 orang tetangganya yang dia kenal. Lagi duduk nih di depan teras rumah dia. Namanya itu Pak Munir sama Bu Yani. Suami istri yang emang dikenal ramah dan sering ngasih mainan lah buat anak-anak di kampung itu. Abbas teriak tuh kan, Pak Munir, Bu Yani tolong. Abbas panggilin tuh mereka berdua pas dia ngelewatin rumah pasangan suami istri ini. Tapi di situ Abbas ngeliat Pak Munir sama Bu Yani itu cuma diem aja. Dan si Abbas tegesin lagi nih. Dia tegesin lihat gini kan. Di kelopak mata pasangan itu udah banyak belatung. Dan mulut mereka itu nganga kayak gini. Abbas yang lihat pemandangan itu sontak mau muntah. Dia lari lagi lah tuh tunggang langgang ke arah rumah dia. Sepanjang jalan Abbas mulai nyium bau busuk, bau anyir yang kenceng banget di situ. Sampai-sampai dia ngeliat tuh ada manusia-manusia yang kegantung di pohon-pohon yang ada di situ. Pas sudah mau sampai rumah dia teriak tuh, Mina, nenek, lari terus tuh. Dan pas sampai di rumah dia ngeliat pintu depan rumah dia udah kebuka. Dan di dalamnya itu ada lampu warna kuning nyala. Tapi dari luar itu dia sama sekali nggak ngelihat tanda-tanda Mina atau Nek Pampang. Udah tuh dia diem sambil coba buat ngatur nafas. Karena dia udah dari tadi lari tuh terus-terusan sepanjang jalan. Habis itu dia teriak lagi dimanggil kan, Mina, nenek, bapak. Tetep nggak ada jawaban apapun dari dalam rumah itu. Di situ Abbas mulai khawatir, takutnya dia dapat kejadian yang sama nih, kayak barusan. Tapi si Abbas tetap ngeberanin diri buat masuk ke dalam rumah. Tangannya udah gemeteran di situ. Dia buka lagi tuh pintu depan kan, pelan-pelan sambil ngucap salam. Assalamualaikum. Gak lama ada yang jawab nih. Waalaikumsalam. Suara Nek Pampang. Abbas langsung buka tuh pintu lebar-lebar. Ternyata cahaya kuning itu adalah cahaya dari lampu Petromax. Tapi cahayanya itu kecil, nggak cukup buat ngelihat ke seluruh ruangan yang ada di situ. Abbas jalan tuh pelan-pelan, sambil tetap manggilin adik sama neneknya. Mina, nenek. Dan Nek Pampang jawab lagi tuh, dari dalam kamar. Di kamar. Karena nggak denger itu, Abbas cepet-cepet tuh
jalan ke arah kamar. Gak lupa dia ambil tuh lampu Petromax di ruangan tengah buat jadi penerangan karena itu rumah gelap. Dan pas udah di depan pintu kamar si nenek yang ketutup pintu rotan sama gorden, Abbas manggil lagi, "Mina." Dan kedengeran nih suara persis banget kayak suara adeknya dari dalam kamar itu. "Iya bang, sini masuk." Dia buka tuh gorden pelan-pelan. Sambil tetap megang itu lampu Petromax di tangan dia. Dan pas dia ngeliat dari luar kamar ke dalam kamar itu ya, gak ada siapa-siapa. Tapi kok bisa ada suara mereka berdua? Ya udah, gak pakai lama dia masuk tuh pelan-pelan kan ke dalam kamar. Di dalam kamar itu cuma ada dipan. Pakai kasur udah lapuk, dipan tuh ranjang ya. Di atas ada kasur yang udah lapuk sama ada lemari usang yang kacanya itu gede. Abbas lihat tuh ke kanan sama ke kiri kan sambil manggil, "Mina, nenek." Tiba-tiba kayak ada suara tetesan air nih. Tes, tes. Abbas ngerasain itu tetesan air jatuh kena hidungnya dia. Nah, Abbas refleks dong, dia lihat ke atas. Cuk. Bener aja. Yang dia lihat di atas itu Mina. Udah ada di langit-langit. Nempel begini coy. Kayak Spider-Man. Dan adiknya itu nanya, "Kakak udah pulang?" Abbas langsung cek. Kaku lah di situ kan. Ngelihat adiknya nempel di langit-langit. Sambil ngeluarin air yang ternyata yang dari tadi netes itu. Air liurnya dia. Wah, Abbas sudah deg-degan di situ kan. Dia langsung rem gitu. Berharap apa yang dia lihat itu cuma halu atau mimpi lah. Dalam hati si Abbas bilang, "Ayo bangun, bangun, bangun." Tapi sayangnya ini bukan mimpi. Dan tiba-tiba kedengaran suara jatuh di depan dia. Karena masih merem, Abbas nggak tahu nih yang jatuh itu Mina atau siapa. Dia masih coba buat berharap kalau ini tuh mimpi. Gak lama kedengaran lagi nih si Mina ngomong, "Kakak bangun, kakak mimpi buruk." Abbas buka mata di situ kan, cek. Dan di depan dia udah ada Mina yang lagi kayak nepok-nepok mukanya Abbas gitu loh. Kayak coba buat sadarin abangnya itu. Kelihatan khawatir banget Mina ini. Nah, Abbas langsung kayak, Mina bener ini kan? Dan Mina di situ bingung dong. Dia nanya, "Abang ngigo? Kok kayak takut banget gitu kan?" Dan ternyata pas Abbas lihat ke sekeliling dia itu ketiduran di atas kasur kamar Nek Pampang. Dan semua di situ kelihatan normal. Di luar juga udah terang. Banyak suara burung yang artinya udah pagi. Sama dia nyium nih aroma tanah kalau kena air gimana sih? Kayak bau-bau ya debu gitulah. Di situ Abbas, dia ngelus-ngelus dada tuh kan, lega dia. Karena akhirnya dia harapkan bener kalau itu cuma mimpi. Tapi emang bener itu mimpi. Nah, sekarang kita balik ke si Dedet. Jadi Dedet sekarang ini lagi nyusurin jalan nih ke arah rumahnya. Suasana itu kelihatan sepi banget sampai-sampai dia itu nggak nemu orang sepanjang perjalanan dia sama kayak si Abbas tadi. Satu-satunya yang ada di pikiran dia itu cuma ayahnya doang. Karena seharian tuh dia tinggalin Pak Heri di rumah. Nggak ada lagi yang ngurus bapaknya itu kecuali si Dedet doang. Dan singkat cerita, pas sampai di depan rumah, Dedet ngeliat nih kalau rumahnya ini tuh kelihatan terang banget. Nggak kayak rumah-rumah lain. Cuma dia ini ngerasa ada yang aneh pas dia jalan masuk nih ke dalam rumah. Rumahnya tuh kok nggak pengap gitu. Dan kelihatan nyaman banget. Beda kayak sebelum-sebelumnya. Dia liatin tuh kan ke sekeliling rumah yang dindingnya itu cuma dari plesteran doang. Di situ dia ngeliat rumah kayak yang bersih. Gak ada sarang laba-laba tuh yang di pojok ruangan. Dedet panggilin tuh bapaknya kan. "Ayah! Ayah!" Gak ada jawaban. Yang Dedet denger itu cuma kayak ada letupan api. Bara api sama spatula kayu tuh yang lagi nyerok-nyerok tuh dari arah dapur. Dan Dedet juga nyium nih bau masakan yang artinya mungkin
bapaknya ini lagi masak. Ya udah, jalan tuh dia pelan-pelan ke arah belakang. Dan sesampainya dia di dapur, Dedet ini ngeliat. Udah ada pria, laki-laki gitu ya, rambutnya klimis, pakai kemeja biru yang lagi masak tuh sambil nyanyi-nyanyi. Ngeliat itu, Dedet diem. Sementara itu orang lagi terus masak, nyelesain masakannya dia. Dan setelah makanan itu matang, orang itu pindahin lah ke piring. Dan disitu kelihatan sama Dedet, ini orang masak rendang daging yang kayaknya enak banget. Nah, pas ini orang lagi nyendokin nasi ke panci, ini orang akhirnya sadar kalau dari tadi dia diliatin sama Dedet. Dia nengoklah ke belakangan, ke arah Dedet. Tapi dia kayak nggak peduli. Dan dia malah ngelanjutin masakannya dia. Seakan-akan si Dedet tuh gak ada. Dia nggak ngeliat Dedet. Selesai dari dapur, ini orang langsung jalan ke ruangan tengah. Sambil ngebawa itu makanan. Nggak pakai permisi, nggak pakai apa, dia ngelewatin tuh si Dedet. Terus naruh itu makanan di ruang tengah. Habis itu dia balik ke dapur buat ngambil teko air sama gelas. Dan tiba-tiba ini orang ngomong, jangan ngalangin jalan. Nggak pakai basa-basi nawarin Dedet. Pokoknya Dedet ini kayak nggak ada lah, dia nggak ngeliat Dedet. Ini orang makan sendiri. Nah di situ mendadak Dedet tuh ngerasa dadanya tuh sesek, bibirnya gemeteran dan dia nangis. Orang ini ayahnya Pak Heri. Nah Pak Heri tuh asik-asik makan, dipanggil sama Dedet kan, ayah. Langsung beliau berhenti makan di situ, dek. Mukanya kayak kaget, ngedengar kata yang diucapin sama si Dedet. Dedet nanya dong, ayah udah sembuh? Di situ Pak Heri langsung naruh piringnya dia tuh. Terus beliau berdiri nih, ngedeketin Dedet dan nanya, Dedet, kamu Dedet yang asli? Lah Dedet bingung lah. Maksudnya asli gimana kan? Karena Dedet cuma atu di kampung itu. Emang ada yang palsu? Tapi si Dedet ngangguk di situ. Iya, ini Dedet. Pak Heri ini kayak nggak percaya, dia megang-megangin pipinya si Dedet tuh kan. Dan beliau lihat kalau ini bener anaknya si Dedet. Yang anehnya mereka berdua ini langsung pelukan sambil nangis kejer. Kayak gimana ya? Kayak orang yang udah nggak ketemu lama banget. Selesai pelukan, Pak Heri ngomong ke si Dedet ini. Masya Allah nak, Dedet, kenapa kamu bisa ke sini? Maksudnya ya, ini kan rumah kita. Bukan nak, kita sekarang ini ada di alam bunian. Ternyata gue tahu kenapa kok di dunia nyata bapaknya Dedet ini kayak orang yang apa ya, kena gangguan jiwa. Mungkin ya menurut setangkap gue ya, sukmanya Pak Heri ini ada di alam bunian. Nah kita balik lagi nih ke si Abbas. Jadi setelah si Abbas ini mimpi buruk ya, dia buka lagi tuh matanya, terus dia duduk sambil bilang, ah iya, jam berapa ini? Baru jam 7 pagi. Kakak udah tidur sejak pulang dari sawah tadi pagi. Nek Pampang mana? Di belakang. Lagi ngambil daun singkong buat dimasak. Ya udah kan? Abis itu Abbas jalan nih ke arah dapur buat ngambil air minum karena tenggorokannya berasa kering. Di situ emang di rumahnya Abbas ini suka pakai air hujan yang ditampung gitu loh. Nah terus air hujan yang udah ditampung ini mereka masak buat jadi air minum. Nah pas Abbas buka panci yang biasa dipakai buat ngerebus air. Nah air di dalam panci itu kelihatan udah mendidih sambil ngeluarin uap panas. Yang gilanya ini anak ya, dia celupin tangan dia ke dalam itu panci. Buat sekedar mastiin ini air udah beneran panas apa belum. Ya udah kan, nggak lama Abbas pindahin itu air ke dalam gelas kaca. Biar airnya ini lebih cepet dingin dan bisa diminum. Sambil nunggu air di gelas itu dingin, Abbas keluar rumah nih, lewat pintu belakang. Dan dia lihat tuh ke sekeliling. Buat nyariin di mana nih Nek Pampang. Gak lama, dari kejauhan pas lagi ngeliat-ngeliat gitu,
dia ngeliat nih si Nek Pampang lagi bungkuk ngebelakangin Abbas. Dia teriak lah kan, nanya, "Nek, ada yang bisa dibantu nggak?" Di situ Nek Pampang ini tetap ngelakuin aktivitas dia, nggak ngejawab teriakannya si Abbas itu. Abbas kira suaranya dia ini kurang keras, makanya Nek Pampang nggak denger. Dia deketin lah tuh kan si nenek. Abbas tanya, "Nek, udah dapat banyak daun singkongnya?" Nek Pampang langsung diem di situ. Dia bangkit dari posisi dia, berdiri sambil ngeliatin langit. Abbas yang bingung, nanya dong, "Nek," dan tiba-tiba ini Nek Pampang lari. Tapi jalannya mundur, cepet ke arah si Abbas. Sontak si Abbas teriak di situ. Dia lari ke arah Mina tuh yang ada di dalam rumah. Sambil, "Mina, Mina, Mina." Dia banting itu pintu belakang rumah. Prak, gak lupa dia kunci itu pintu. Dipanggil-panggil kayak gitu, Mina datang nih ngerangkak dari ruang tengah. Sambil mukanya itu kayak yang kebingungan. Mina nanya dong, "Ada apa kak? Kenapa ketakutan kayak gitu?" Abbas bilang, Nek Pampang, Nek Pampang." Dunia orang bunian? Iya, ayah sudah ada di sini sejak lama. Apa kamu sudah makan sesuatu sejak kamu masuk alam dunia ini? "Belum ya." Dedet ngomong gitu sambil ngeliat ke arah piring makan ayahnya. Yang ya mungkin karena si Dedet ini lapar, dia jadi kayak pengen makan gitu. Kelihatannya enak. Cuma bukannya ditawarin, Harry justru malah ngejauhin itu piring dari si Dedet. Pak Harry ini bilang, "Kamu nggak boleh makan ini." "Kenapa ya? Ayah mau makan sendirian." Rumah kamu bukan di sini. Mereka yang belum makan apa-apa dari dunia bunian masih bisa pulang. "Tapi mau pulang kemana lagi ya? Ini kampung kita ya. Ini rumah kita." Di situ Dedet masih belum paham sama apa sih maksud kata-katanya Pak Harry ini. Gak lama Harry kayak ngehela nafas di situ kan. Dia pegang itu tangan anaknya dan di situ dia ngejelasin, "Di duniamu, ayah masih hidup." "Iya, maksud ayah apa? Ayah masih hidup, tapi ayah keadaannya kurang baik." "Ayah di sana gila." Itu yang terjadi kalau seseorang masuk ke dunia ini, nak. Mereka yang masuk dan menetap di dunia bunian, tubuh aslinya di dunia bakal jadi gila, meninggal, atau hilang gitu aja. Bus, merinding gue kan. Di situ Dedet bengong. Dia gimana ya? Dia mikir ini mimpi. Tapi sebenarnya dia nggak peduli lah. Mau ini mimpi atau bukan, ngelihat ayahnya sehat kayak gitu bisa diajak ngobrol kayak orang normal itu udah impian dia dari lama. Apa yang diomongin sama ayahnya, dia pikir itu nggak masuk akal. Dan si Dedet ini nolak buat percaya apa yang diomongin sama ayahnya di situ yang dia bilang, "Ini dunia bunian lah segala macem." Dia pengen terus nikmatin momen ini sampai akhirnya dia kebangun dari mimpi ini. Tapi Dedet sadar satu hal. Tangan ayahnya yang dia pegang itu kerasa anget. Dedet terus nanya, "Apa di dunia sana saya sudah mati ya?" Belum tentu. Itu cuma berlaku kalau orang itu sudah memutuskan untuk menetap di dunia ini. Kalau dia masih berada di antara keduanya, dia cuma hilang sementara. Atau tubuhnya di dunia digantikan oleh bunian tiruannya. Selama ini, bunian berwujud kamu juga ada di rumah ini. Tapi dia cuma diam, gak makan, gak ngomong, cuma diam aja. Kayak yang kamu lakuin tadi. Itulah kenapa ayah kaget saat kamu ngomong dan baru sadar kalau kamu adalah Dedet yang asli. Tunggu,
memutuskan untuk menetap. Apa ayah adalah salah satunya? Ayah tadi makan. Maafkan ayah, tapi iya, ayah memutuskan untuk tinggal di sini dan menutup kemungkinan untuk kembali ke dunia nyata. Kenapa ya? Ayah meninggalkan anak ayah ini seorang diri di sana. Maaf, ayahmu ini pecundang. Ayahmu sudah kehabisan akal atas semua masalah di kehidupan ayah. Di situ hening tuh. Hening sebentar, Dedet juga bingung mau jawab apa. Sampai akhirnya Pak Heri ini nanya, "Kamu ngapain di sini, Dedet?" Nah, si Dedet jawab lah tuh. Apa yang dilakuin kan kalau dia ini lagi ngejar Abbas sampai tiba-tiba masuk ke area bukit belakang kampung. Terus pas dia mau pulang sama Abbas, dia sempat jatuh nih di salah satu lereng. Sampai akhirnya satu sosok manusia ngarahin mereka berdua masuk ke perkampungan itu. Nah, Pak Heri ini kelihatannya nggak kenal sama Abbas gitu kan. Nggak tahu berapa lama si Pak Heri ini udah tinggal di dunia bunian itu. Dia nanya ke siapa? Ke si Dedet ini. Siapa itu Abbas dan kenapa kamu kejar dia? Dijawablah sama Dedet kan. Kalau Abbas ini adalah anaknya Pak Buyung. Dia disuruh sama bapaknya itu buat matiin semua padi warga pakai racun. Dan sekarang bukit belakang itu sama semua area sawah itu mau dijual ke perusahaan sawit. Nah, warga-warga kampung itu pada nolak. Cuma mereka nyari cara licik. Supaya gimana caranya tanah itu sama sawah itu bisa dijual. Nah, Pak Heri diam sebentar di situ kan. Sampai akhirnya dia bilang, jadi itu yang dimaksud mereka beberapa waktu lalu. "Kenapa ya?" Apa Abbas ini bareng sama kamu pas kesini? "Iya, dan Abbas pergi ke rumahnya sekarang." Lu tahu kan apa maksudnya? Ngedenger itu, ekspresi mukanya Pak Heri langsung berubah. Matanya dia itu kayak yang khawatir banget sama si Abbas ini karena Abbas nggak tahu apa-apa. Dia kira dia ada di dunia nyata. Pak Heri bilang, anak bernama Abbas itu sama keluarganya tidak dalam keadaan yang aman. Dunia ini bakal jadi neraka buat dia. Para orang bunian di sini punya dendam sama anak itu dan pelakuannya selama di dunia manusia. Dan jika dia tidak ada yang menghalangi, apa yang dilakukan dirinya yang asli di dunia ini akan dilakukan juga oleh penggantinya di dunia manusia sana. "Kenapa emang yang naik pampang, Kak? Kan lagi ambil daun singkong di belakang." Pintu belakang rumahnya Abbas sekarang digedor kenceng tuh. Tapi Abbas ini denger. Itu, anjir serem banget lagi. Itu bukan pakai tangan. Tapi kayak yang digedor pakai pakai kepala di situ. Dan itu yang lagi gedor-gedor. Teriak, "Mina, Abbas, buka pintu buat nenek." Mina bilang, "Nah, itu nenek, Kak." Abbas teriak, "Bukan, Mina. Itu bukan nek pampang. Ayo pergi." Di situ Abbas lari sambil ngegendong Mina tuh. Cuma si Mina malah ngelepasin pegangan si Abbas. Terus dia duduk ke pintu sambil si Mina ini bilang, "Kakak kenapa ketakutan begitu? Itu kan nenek, bukan bapak." "Bukan, Mina. Ayo kita keluar." "Kakak tenang dulu, minum dulu, biar lebih tenang." Mina ngomong gitu sambil nunjuk ke gelas isi air yang tadi diambil sama si Abbas. Tapi ini gelas sekarang udah beda isinya. Isinya bukan air lagi, tapi cairan warna coklat keruh sama kental. Di situ Abbas teriak dong, "Hah? Itu apa?" Si Mina lagi-lagi bilang, "Udah kakak minum dulu aja, biar lebih tenang. Atau mau Mina ambilin?" Kalau kalian ingat, Mina itu kan lumpuh bagian bawahnya. Tapi Mina yang ini tiba-tiba berdiri. Berdiri tegak. Di situ Abbas cuma
Bengong dia di situ, nganga. Nggak percaya dia ngelihat itu si Mina jalan ngambilin gelas. Terus disodorin ke dia tuh, nih minum kak. Abbas cuma diem itu, saking takutnya dia cuma mingkem itu sambil merem. Biar dia nggak diminumin itu cairan nggak tahu apa sama si Mina. Dalam hati si Abbas bilang nih, bangun Bas, bangun, ini cuma mimpi. Tapi tiba-tiba ada satu dentingan yang ngebuat semuanya itu jadi hening. Kak, kakak mimpi buruk. Nggak denger itu, si Abbas langsung buka matanya dia kan. Tapi sekarang dia balik lagi nih di satu kamar yang gelap sambil megang Petromax di tangannya. Dan pas si Abbas nih ngeliat ke bawah, di situ dia ngeliat udah ada kepalanya Mina geletak di sini, gak ada badannya. Di situ Abbas refleks, wah ngelempar Petromax dia kan, dan dia lari tuh keluar kamar. Belum selesai sampai situ, tiba-tiba di ruangan tengah itu rumah ngeluarin bau busuk. Sontak Abbas langsung jalan tuh ke arah pintu belakang, dan dari belakang dia kedengeran suara teriakannya Mina sama Nek Pampang. Abbas refleks nengok tuh ke belakang kan, dan itu sosok Mina sama Nek Pampang udah kebakar sambil ngerangkak teriak-teriak minta tolong. Teriak, kak sakit kak, tolongin Mina. Nah Abbas di situ kayak apa terpanggil gitu buat nolongin adiknya itu kan. Dia teriak Mina, jalan dia buat nolongin Mina, tapi tiba-tiba brak, jatuh nih balok kayu nutupin akses buat ke kamar itu. Abbas teriak di situ, dan juga suara teriakan terakhir Mina kedengeran dari dalam rumah itu. Abbas akhirnya terpaksa ninggalin itu rumah dan dia lari ke arah teras depan. Api gara-gara Petromax atau lampu minyak yang tadi dia lempar itu nyebar cepet banget, ngerembet ke seluruh bangunan rumahnya Abbas. Abbas teriak di situ karena dia ngerasa udah ngabisin nyawa 2 orang yang dia sayang itu. Di sisi lain, Nek Pampang yang asli lagi berdiri di depan pintu, ngeliat ke arah luar. Beliau bingung nih, kenapa kok hari itu cucunya belum juga pulang, padahal udah semakin siang. Mina yang khawatir gitu ngeliat neneknya khawatir, nanya, Kenapa, Nek? Kemana abahmu itu, Mina? Kok udah siang begini masih belum pulang? mungkin ke sawah buat nyari lauk makan, Nek. Semoga aja ya. Nenek kepikiran, takut Abbas kenapa-napa. Doain aja yang terbaik, Nek. Nah, beberapa meter dari belakang rumahnya Nek Pampang, sekarang ada anak laki-laki nih yang kurus banget. Lagi bikin obor nih dari ranting-ranting sama daun-daunan kering sambil senyum licik. Ini anak laki-laki, selesai bikin obor, dia nyalain tuh pakai korek. Terus dia jalan tuh ke arah rumahnya Abbas. Tanpa Nek Pampang sama Mina sadarin, orang yang mereka tunggu ini sebenarnya lagi ngincer rumah mereka. Cuma nggak tahu dia mau berbuat apa. Sementara itu di tempat lain, Guntara lagi lari tuh sambil ngebawa selembar kertas di tangannya dia. Dia ngelewatin surau itu atau tempat anak-anak biasa ngaji. Dan dia ngedenger suara yang nggak asing di telinganya dia. Dentuman itu. Cuma di situ Guntara punya urusan lain, jadi dia nggak begitu peduliin itu suara. Dah nggak lama ada warga nih yang teriak, awas, awas, bukit longsor. Dan bener aja, di kaki bukit sekarang si Guntara lihat ada longsor kecil di situ. Terus beberapa warga yang ada di sekitar sawah ngelihat kejadian itu dan ngedeketin. Awalnya mereka kira itu longsor biasa, tapi pas dideketin mereka nemuin hal aneh. Di bagian atas tanah yang longsor, di sana mereka ngelihat ada kacamata, tongkat, sama baju kemeja bergaris. Yang kalian tahulah siapa pemiliknya. Nah, jadi pertanyaan, apakah Datuk Pagar Alam yang dimaksud ini atau siapa? Kita bakal nonton di part selanjutnya.
Oke teman-teman, gimana tuh part 3 ini? Udah mulai seru kan? Udah mulai ada plot twist. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini. Ya, gua ngucapin 2 kali. Supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini gua jauh. Sampai ketemu di part selanjutnya.